Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Sopian, MAG selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia, yang kami hormati pemateri seminar hari ini, Teh Lutfia Salim, Kang Wildani Fauzi, dan juga Teh Aldavina, yang kami banggakan mahasiswa dan mahasiswi program studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, serta hadirin yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang di acara Seminar Pendidikan Agama Islam dengan tema Islam dan Ekonomi Kontemporer. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita marilah kita sama-sama hadiahkan kejunjunan alam, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baiklah para hadirin, dengan sama-sama membacakan basmalah, acara seminar pendidikan agama Islam dengan tema Islam dan Ekonomi Kontemporer dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kang Wildani Fauzi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa akhalallahul bai'a wal haramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah, para hadirin, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber yang dipandu secara langsung oleh Teh Hilalia selaku moderator. Kepada Teh Hilalia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Elda Vina selaku MC. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilaria. Di sini saya sebagai moderator yang akan menemani pematerian kali ini. Baik, hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok di Seminar Pendidikan Agama Islam online yang yakni dengan bertemakan Islam dan Ekonomi Kontemporer yang akan disampaikan oleh pemateri. Baik, kita mulai saja pemateri yang pertama pada Teh Lutfia. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Teh Hilalia Nur Agustin yang selaku moderator pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpah rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di ruangan virtual ini yang insya Allah diberkahi serta dinaungi oleh para malaikat. Tak lupa sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Bapak yang terhormat dan teman-teman yang berada di ruangan virtual ini, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secara ringkas mengenai tema seminar kami, yaitu Islam dan Ekonomi Kontemporer. Semoga hal yang dapat kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan teman-teman. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, sudah ada nih Teh yang mau mengajukan pertanyaan dari audiens dengan pertanyaan yaitu apa itu ekonomi dalam perspektif Islam dan bagaimana kegiatan ekonomi dalam Islam tersebut. Baik, untuk pertanyaan ini mungkin Teh Elda akan menjawabnya. Teh Elda, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Sebelum memasuki materi inti, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya mengenai ekonomi dalam Islam. Apa sih ekonomi dalam Islam itu? Nah, ekonomi dalam Islam itu merupakan suatu hasil pemikiran para muslim yang bersumber kepada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam juga merupakan suatu sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena mengenai perilaku, pilihan, dan pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan ekonomi dengan mendasarkan pada aturan moral dan etika Islam. Selain itu, ada pun tujuan akhir dari ekonomi Islam, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui tata cara kehidupan yang terhormat. Nah, selain itu, boleh di-next. Nah, selain itu, ekonomi Islam juga memiliki prinsip atau bisa dijadikan sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam yang terdiri dari 5, yaitu ada At-Tauhid, Al-Adlu, An-Nubuwah, Al-Khalifah, dan Al-Ma'ad. Nah, di sini kita akan sedikit menjelaskan ya mengenai prinsip tersebut. Yang pertama ada Tauhid atau disebut dengan keesaan Allah. Nah, keesaan Allah di sini memiliki arti bahwa semua yang kita dilakukan di dunia ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Kemudian al-adlu atau keadilan. Adil di sini memiliki arti bahwa Allah itu telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat adil dan tidak boleh menzolimi pihak lain demi memperoleh keuntungan. Selanjutnya yang ketiga ada nubuwah atau kenabian. Nah, di sini itu untuk menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Yang keempat, ada khalifah atau pemerintahan. Merupakan pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, yang terakhir itu ada ma'ad atau hasil. Nah, dalam Islam, ma'ad itu disebut sebagai laba. Nah, laba ini itu yang diperoleh di dunia juga akan menjadi laba di akhirat nanti. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya kita akan membahas mengenai jual beli. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, dan papan. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia adalah kegiatan jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu dengan disertai akad. Jika kita ingin menciptakan suatu sistem perekonomian yang tepat, kita harus membangun suatu sistem
jual beli yang sesuai dengan kaidah syariat Islam yang dapat melahirkan khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi ini. Hal tersebut dapat tercipta dengan adanya kerjasama antara seluruh elemen yang ada di pasar yang disertai dengan kerja keras, kejujuran, dan mampu melihat peluang yang tepat dalam membangun bisnis yang dapat berkembang dengan pesat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya syarat-syarat praktek jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu yang pertama, transaksi jual beli dilakukan dengan ridho dan sukarela. Kedua, objek jual beli bukan milik orang lain. Ketiga, transaksi jual beli dilakukan secara jujur. Keempat, transaksi jual beli barang yang halal. Dan yang terakhir, objek jual beli dapat diserah terimakan. Selanjutnya, dasar hukum dan hukum jual beli. Di sini juga terdapat pada firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 275 seperti yang sudah dibacakan di awal pembukaan tadi, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini kurang lebih berarti orang-orang yang bermuamalah dengan riba, yaitu tambahan dari modal pokok, mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi, dengan kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan. Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi. Karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta, dan kehancuran. Maka siapa saja yang telah sampai pada larangan Allah terkait riba lalu menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlalu sebelum ketetapan pengharaman. Tidak ada dosa atas dirinya dan urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang. Baik, kita lanjutkan karena tadi sudah disinggung oleh Teh Elda dan Kang Wildan mengenai prinsip ekonomi dalam Islam, dasar-dasar ekonomi dalam Islam, bagaimana jual beli dalam Islam, lalu bagaimana dasar hukum dari jual beli Islam ini. Lalu kegiatan lainnya itu ada jual beli dalam sistem kredit, yang dimana kredit ini menurut Islam adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Adapun unsur-unsur yang harus terkandung dalam sistem kredit ini, yang pertama itu ada unsur kepercayaan, yaitu keyakinan bahwa kredit tersebut akan dibayar dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Yang kedua itu ada kesepakatan, di mana masing-masing pihak akan menandatangani hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga itu ada jangka waktu. Setiap kredit akan diberikan jangka waktu. Jangka waktunya dapat pendek atau jangka waktu yang panjang, tergantung dari ekonomi masing-masing atau dari penghasilan mereka, dan itu pun tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi dapat digarisbawahi bahwa sistem kredit ini didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir itu ada resiko. Resiko ini terjadi karena adanya jangka waktu memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran. Dan juga tadi telah disinggung oleh diberitahukan oleh Kang Wildan bahwa jauhkanlah riba. Riba itu tidak baik. Apa sih riba itu? Secara etimologis, riba berarti tambahan. Maksudnya ya tambahan atas modal sedikit ataupun banyak. Riba ini dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam semua urusan niaga, seperti orang muslim diharamkan untuk mendapatkan keuntungan secara batil yang bertentangan dengan hukum Islam. Prinsip pelanggaran riba ini diterapkan karena menimbulkan salah satu ketidakadilan oleh salah satu pihaknya.
yang berupa kegiatan ekonomi menyebabkan kesenjangan antara pihak pemberi kredit dengan penerima kredit. Oleh karenanya riba tidak saja berdampak pada persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut moral. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini berkembangnya teknologi informasi, berkembang pula aspek perekonomian di dunia. Dari perekonomian yang biasa menjadi perekonomian digital, ya, di mana di dalamnya terdapat sedikit menyimpang dari syariat ajaran Islam. Kita ambil contoh sistem kredit yang terkenal, yaitu pinjaman online atau sistem kredit online dari salah satu marketplace yang sangat-sangat sering banyak orang menggunakannya. Sistem kredit tersebut memberikan suatu pinjaman dengan beberapa maksimal modal yang diberikan, namun penggunanya dikenakan suatu biaya tambahan atau kita kenal sebutannya dengan bunga. Biaya tambahan tersebut banyak macamnya, ada biaya tambahan karena pengguna tersebut melakukan pengcheck-outan, pengguna tersebut diberikan biaya tambahan admin, ataupun risiko lainnya ketika pengguna tidak dapat membayar dalam jangka waktu tempo yang telah jatuh pada 1 bulan ke depan, pengguna akan dikenakan biaya tambahan atau denda. Dan denda itu tidak disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga merugikan salah satu pihak, dan itu termasuk riba. Oleh karena itu, di dalam Islam ini riba di dalam bentuk apapun dengan alasan apapun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukum riba itu adalah haram. Bagaimana dalil tentang riba dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Betapa bahayanya akibat yang didapatkan orang-orang yang tidak menghentikan riba atau bentuk-bentuk kegiatan usaha yang mendekati riba, yang mempunyai niat riba, karena riba akan berdampak buruk terhadap kehidupannya, kehidupan pribadinya, kehidupan ekonominya, kehidupan sosialnya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pemaparan yang dapat kita sampaikan kepada teman-teman pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, yang khilaf, keliru, itu datangnya dari saya pribadi dan teman-teman sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, kekhilafan, dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang diberikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Amin. Saya Hilalia sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan pamit undur diri. Saya kembalikan lagi kepada Teh Elda sebagai MC, dipersilakan. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para mahasiswa dan juga mahasiswi yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Aldavina selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saatnya saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.